ini atas tindakan pelecehan seksual yang dialami oleh saya dan teman saya di. Nah, Jimmy sendiri siapanya Mbak? Dia atasan saya, Pak. Saat saya bekerja di TMM Sinband Internasional. Barang buktinya apa aja yang diserahkan ke Polres Jakarta Utara? Ada berupa video yang sudah dilakukan perbuatan Jimmy terhadap teman saya, perbuatan sabu. Berarti laporannya udah diterima ya? Sekarang udah. Ada bukti pelaporannya, Mbak? Bukti laporannya ada. Ada bukti laporannya. Boleh ditunjukin, Mbak? Mbak, Bisa jelasin apa sih yang dialami oleh Mbak sama rekan Mbak ini? Yang pasti tindakan pelecehan seksual ya yang sangat tidak pantas sekali yang dialami oleh saya dengan teman saya ini yang dibuat oleh si Jimmy. itu dilakukan di mana tuh, Mbak? Saat saya kerja, Pak, di kantor. Di kantor Itu ya? sudah berapa lama Mbak pelecehan ini melakukan kayak gitu, Mbak? Dilakukannya setiap kali korban ada kesempatan, Pak. Jadi dia Jadi tiap hampir ada setiap kesempatan. hari. Hampir setiap hari. Caranya seperti apa tuh, Mbak? Dia datang gimana? Tadi tambah Mbak. Munduran lagi, munduran dulu. Ini laporannya Siapa? hari Senin 8 Februari 2021 kita telah melakukan pelaporan secara resmi Saya mau di Polres Gua maju dulu, Jakarta. Tunggu. Nah, bentar, Mbak. Bentar, Mbak. ulang, Mbak. Ulang, Mbak. Sorry, Bang. Mbak, harapannya terhadap pelaku apa sih, Mbak? Agak kena juga ya. Shock nih berarti, Mbak, ya? Terus kedua. Itu cukup. Res kedua. Reskrim Polres Jakarta Utara, yaitu unit BPA, kita telah menerima laporan dari 2 orang warga masyarakat yang 2 orang tersebut yaitu saudari DF dan EF, masing-masing berumur 25 dan 23 tahun, bahwasanya mereka telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinannya atau bosnya di kantor, yaitu di sebuah perusahaan di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Setelah kita mendengar laporan tersebut dan kita mendengar seluruh cerita atau seluruh yang dialami oleh kedua korban ini,
selanjutnya Satreskrim Batalion PPA melakukan penangkapan terhadap tersangka, dan tersangka telah kita amankan dengan inisial JH umur 47 tahun yang merupakan adik dari pemilik perusahaan tersebut. Itu adalah perusahaan finance ya, perusahaan permodalan yang dia dipertanggungjawabkan untuk menjaga perusahaan itu setiap hari. Dan kedua, korban ini merupakan sekretaris pribadinya, sekretaris 1 dan sekretaris 2. Modus operandi yang dilakukan si tersangka terhadap korban ini, bahwa saya tersangka mengaku sebagai tatung atau sebagai peramal, orang pinter yang bisa meramal nasib orang, yang bisa meramal nasib dan rezeki seseorang. Dengan bujuk rayu tersebut, kemudian korban pertama yaitu DF yang sudah bekerja dari sejak Maret sampai dengan November, dia diperlakukan dirayu bujuk rayu, yaitu dengan cara akan meramal dan sebagainya. Tetapi ada pemaksaan, unsur pemaksaan di dalam bujuk rayu tersebut, yaitu dengan cara menyentuh bagian-bagian vital atau menyentuh organ-organ positif di tubuh korban tersebut. Dan ini dilakukan secara sering, artinya sudah banyak sekali. Setelah itu masuk lagi sekretaris kedua, yaitu saudari EF, yang maksudnya sekitar bulan September juga diperlakukan hal yang sama. Kemudian endingnya adalah ketika korban-korban ini tidak berani melawan karena mereka melihat bahwa tersangka ini sering membawa senjata tajam di pinggangnya, takut menjadi korban pembunuhan dan sebagainya, akhirnya tidak melawan dan pasrah. Dan ketika mereka diajak untuk mandi bareng, artinya untuk membuka aura atau untuk membuka hal-hal yang positif di tubuhnya, ditolak oleh si kedua korban ini. Kemudian korban yang terakhir yaitu saudara EF mengatakan kepada rekannya, itu saudara DF, bahwa saya ingin resign. Nah disitulah terbuka apa yang telah terjadi selama ini. Ditanya, kenapa kamu mau resign? Disampaikanlah bahwa saya sering menjadi korban pelecehan, korban kekerasan pelecehan oleh si bos tadi, saudara DF. Nah, yang bersangkutan juga mengatakan, berarti saya juga. Artinya, kedua korban ini sama-sama melakukan pelecehan dan menjadi korban dari brutal seksual si bosnya tersebut. Sehingga mereka berdua pada bulan Oktober sama-sama resign dan melaporkan ke Polres Jakarta Utara. Kita sekarang telah menangani dan tersangka telah kita tahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal 289 dengan ancaman 9 tahun penjara. Dan sekarang masih kita kembangkan apakah ada korban-korban lainnya selain 2 korban ini, baik itu karyawati maupun orang yang lain, baik itu mereka atau orang yang sebelum mereka yang bekerja di situ. Kita telah mengamankan barang bukti, yaitu baju yang digunakan oleh korban pada saat itu, dan alat bukti yang lainnya. Korban si tersangka mengaku perbuatannya, dan kita masih mendalami apa motif dari perbuatan tersebut. Kamu punya keluarga? Punya, Pak. Punya istri, punya anak? Punya, Pak. Anak berapa? Anak 4. Apa motivasi kamu melakukan perbuatan tersebut pada 2 korban itu? Awalnya itu sekedar hanya untuk mijit, terus yang kedua dilanjutkan bahwa ada perbuatan tidak senonoh itu. Perbuatan apa yang tidak senonoh yang kamu lakukan terhadap kedua korban itu? Saya pernah memegang payudaranya dan menunjukkan alat vital saya, kasih dilihatkan, terus mengarahkan tangannya ke arah vital saya. Kenapa kamu melakukan itu? Itu pada saat itu posisi saya lagi setengah mabuk karena di proses ritual. Proses apa? Ritual apa? ritual sembahyang ala Konghucu itu. Emang sembahyang pakai mabuk? Kala itu saya mabuk, Pak. Mabuk kamu minum di mana? Di altar. Altar di mana itu? Altar ada di kantor kita, Pak.
Udah berapa kali kau melakukan terhadap korban ini? Saya tidak ingat persis. Nah, sering berarti. Berapa kali? Beberapa kali Pak. Nah, sering berarti. Sampai berhubungan badan nggak? Tidak, sama sekali tidak. Ruang kantor terbuka Pak. Itu terbuka. Pintu terbuka, ruang kantor terbuka. Kamu buatnya di atas meja, atas kursi, atau di kamar mandi? Enggak, di kantor Pak. Di depan kantor ada ruang pengetikan komputer itu Pak. Gitu, emang itu nggak ada orang. Terkadang memang tidak ada orang. Jadi ketika orang sepi baru kamu ini kan? Hanya dengan waktu yang sangat singkat itu Pak. Oke. Itulah kira-kira. Ya. Oke. Izin bang. Kau doakan untuk kasus yang lain, kasus belakangan terus deh. Giring. Hah? Apa? Giring, Mbak. Giring, pelan-pelan.